Bab 215, Victoria menjadi presiden miliarder. Audrey menunjuk Jordan sambil berkata, dia mengatakan bahwa pertama kali dia melihatmu, dia yakin bahwa kamu adalah kekasih Jamie dan mengatakan bahwa gadis kecil ini pasti keponakan kami. Petik 2. Jordan merasa sangat malu dan benar-benar ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Audrey, kamu kejam telah mengekspos saya. Jordan kesal. Seharusnya aku tidak membawanya. Petik 2. Jika dia menghadapi wanita biasa, Jordan tidak akan terlihat begitu malu, tetapi dia menyukai gadis-gadis cantik, jadi dia sering berharap bahwa dia tidak akan membuat wanita cantik salah paham. Jordan memandang wanita cantik itu dengan canggung, bingung harus berkata apa. Wanita cantik itu memandang Jordan, mengerutkan kening, dan bertanya, mengapa kamu pikir aku wanita saudara laki-lakimu? Petik 2. Jordan merasa malu. Apa yang bisa dia katakan sebagai tanggapan? Itu terutama karena kamu terlalu cantik, kamu tipe yang disukai kakakku. Maaf atas kesalahpahamannya. Jordan dengan tulus meminta maaf. Wanita cantik itu mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan tidak merasa terganggu olehnya. Setelah menghabiskan kopi mereka, Jordan dan Audrey berjalan keluar dari kafe. Menikmati semilir angin yang sejuk, Jordan bertanya-tanya, aneh. Karena wanita ini bukan wanita kakak kedua, mengapa dia meninggalkan kunci di sini untuk saya ambil? Petik 2. Audrey tersenyum dan berkata, saya pikir wanita ini mungkin hadiah yang ditinggalkan oleh Jamie untuk Anda, seperti Hailey di Orlando. Jordan terdiam. Tidak mungkin. Bahkan jika itu benar-benar terjadi, dia tidak seharusnya menjodohkanku dengan wanita yang sudah menikah dan punya anak, kan? Audrey berkata, apa yang salah dengan itu? Tidakkah kalian para pria menganggap wanita seperti itu menarik? Jordan berkata dengan ekspresi polos di wajahnya, kamu tidak bisa menganggap semua pria itu sama. Dia bukan tipeku, lagi pula, aku punya Victoria, dan aku tidak akan jatuh cinta dengan wanita lain terlepas dari betapa cantiknya mereka. Audrey tersenyum dan berkata, Jordan, kamu benar-benar setia dan berbakti, tidak seperti ayah. Saya harap Victoria juga setia kepada Anda dan tidak akan mengecewakan Anda. Audrey menyerahkan posisi Presiden Perry Express kepada Victoria. Victoria menjadi presiden perusahaan bernilai miliaran. Tiba-tiba, dia dianugerahi gelar Presiden Kota New York tercantik, yang menyebar seperti api di kalangan bisnis. Malam itu, Jordan mengeluarkan sebotol sampanye untuk merayakannya bersama Victoria. Selamat, Victoria, karena telah menjadi presiden perusahaan terbuka dengan aset miliaran. Petik 2. Sambil memegang sampanye, Jordan mengucapkan selamat kepada Victoria. Sejak Victoria menyerahkan posisi Presiden S Corporation untuk Jordan, Jordan bersumpah bahwa dia akan memastikan Victoria mendapatkan semua yang pantas dia dapatkan dan lebih banyak lagi. Karena dia telah menyerahkan posisi Presiden S Corporation, yang bernilai beberapa miliar dolar, Jordan akan mengkompensasinya dengan Perry Express, yang bernilai puluhan miliar. Hari ini, dia akhirnya memenuhi janjinya. Namun, Victoria tidak tahu bahwa ini semua adalah pengaturan Jordan. Bahkan, Jordan juga berpikir untuk berterus terang dan memberitahu Victoria tentang situasinya yang sebenarnya. Karena Hailey sedang hamil dan akan melahirkan dalam beberapa bulan, sesuatu mungkin terjadi pada bayinya jika dia menjadi terlalu gelisah. Di sisi lain, dia juga ingin melihat apakah Victoria akan memandang rendah dirinya setelah dipromosikan dan menjadi presiden perusahaan senilai beberapa lusin miliar. Ketika dia menghadapi lebih banyak godaan, bisakah dia tetap setia pada hatinya dan terus mempertahankan hubungan mereka? Lagi pula, menjadi presiden perusahaan bernilai beberapa lusin miliar praktis berarti memiliki apapun yang diinginkannya di negara ini. Miliarder seperti Russell dan beberapa selebritas terkenal yang masih muda akan datang berduyun-duyun kepadanya. Dia bisa memiliki pria manapun yang dia inginkan. Ini seperti bagaimana beberapa pria cenderung selingkuh setelah mereka kaya, hanya karena ada terlalu banyak godaan di luar sana. Namun, orang-orang seperti itu tidak dapat tetap setia dan dengan demikian, tidak cocok untuk menjadi pasangan seumur hidup. Jika Anda mencintai seseorang, Anda harus menolak semua hubungan ambigu untuk mereka. Terima kasih. Victoria mendentingkan gelas dengan Jordan dan juga merasa sangat emosional. Aku merasa seperti berada dalam mimpi sekarang. Lebih dari 2 bulan yang lalu, saya masih ditolak di mana-mana di New York City,
dan saya bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan. Petik 2. Tapi sekarang, saya benar-benar menjadi presiden Perry Express. Meskipun Victoria sekarang adalah presiden, dia bukan pemegang saham signifikan dari perusahaan, yang masih di bawah kendali Audrey. Namun, Audrey memberi Victoria banyak otoritas. Victoria tiba-tiba berkata, "Jordan, maukah kamu datang ke perusahaan untuk membantuku?" "Tentu, dengan apa?" tanya Jordan. Dia adalah anggota Perry Express di tempat pertama dan juga orang yang mengendalikan segala sesuatu di belakang layar. Jordan lah yang menentukan arah pengembangan Perry Express juga. Victoria berkata, "Saya ingin Anda menjadi kepala departemen pelatihan kami. Anda telah mengunjungi begitu banyak negara dan mahir dalam banyak bahasa. Anda dapat melatih gadis-gadis asing yang telah kami rekrut ini." "Baiklah, terima kasih, Bu, saya akan bekerja keras," kata Jordan sambil tersenyum. Victoria menepuk jembatan hidung tinggi Jordan dan bercanda, "Lakukan pekerjaan dengan baik, atau aku akan memecatmu." Saat menyebutkannya, Jordan tiba-tiba bertanya, "Apakah sopir muda tim itu masih menjadi sopirmu sekarang?" Petik 2. Victoria menggelengkan kepalanya. Victoria menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku memecatnya hari ini karena dia terlalu banyak bicara. Jika bukan karena Arnold, saya pasti sudah memecatnya sejak lama." Petik 2. "Setelah saya memecatnya, dia benar-benar marah, dan dia bahkan datang ke kantor saya untuk berdebat dengan saya." Jordan khawatir. Tidak ada yang terjadi, kan? Petik 2. Orang-orang muda umumnya lebih impulsif akhir-akhir ini. Jordan takut tim akan berperilaku kasar setelah dipecat. Victoria berkata, "Dia hanya mengatakan beberapa hal, dan Arnold segera menyeretnya pergi." Petik 2. "Saya menemukan sopir wanita lain." Tebak siapa? Jordan bingung. "Apakah aku mengenalnya?" Victoria mengangguk. Jordan tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Apakah itu Ashley Ross?" Petik 2. Victoria terkekeh. "Iya itu. Saya memintanya untuk terbang dari Orlando. Saya sudah terbiasa dengannya sejak dia bekerja untuk saya selama bertahun-tahun." Petik 2. Jordan mengangguk, merasa nyaman mengetahui bahwa Ashley akan tetap berada di sisi Victoria di masa depan. "Benar, sayang, aku akan melakukan perjalanan bisnis ke La, dan aku akan berada di sana selama sekitar 1 minggu. Kamu harus sendirian," Victoria berkata sambil tersenyum. Jordan tahu bahwa Perry Express telah memutuskan untuk mengirim gadis-gadis Ukraina ke La. Jordan bertanya, "Apakah Ashley ikut denganmu?" Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ashley baru saja bergabung dengan kami dan prosedur induksi belum selesai. Aku akan pergi dengan Arnold besok." Jordan bingung. "Mengapa Arnold Decker sepertinya melakukan perjalanan bisnis dengan Anda sepanjang waktu? Tidak mungkin kebetulan seperti itu, kan? Apakah dia punya sesuatu untukmu? Itukah sebabnya dia dengan sengaja menemanimu di setiap perjalanan bisnis?" Victoria berhenti sejenak dan menjawab, "Ya." Petik 2. Bab 216, Victoria membalas terhadap Jordan. Victoria telah berjanji pada Jordan bahwa dia tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Tapi itu tidak berarti dia akan menceritakan semuanya pada Jordan. Dia terus bungkam bahwa Arnold naksir padanya, tapi dia tidak sengaja menyembunyikannya dari Jordan. Dia hanya tidak ingin membuatnya semakin kesal. Terlalu banyak pria yang memuja Victoria, dan pria-pria di sekitarnya, entah berhasil atau tidak, pasti semua jatuh cinta padanya. Jika Victoria memberitahu Jordan tentang setiap pria lajang yang naksir padanya, dia akan kesal setiap hari. Karenanya, Victoria tidak pernah menyebutkan bahwa Arnold menyukainya. Namun, karena Jordan telah menyadarinya dan mengambil inisiatif untuk menanyakannya, Victoria tentu saja tidak akan menyangkalnya. Jika itu adalah wanita munafik seperti Hailey, dia mungkin akan berkata, "Oh, sayang, bagaimana mungkin? Anda terlalu banyak berpikir. Kami hanya rekan biasa." Victoria dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Jordan, "Dia memang mengakui cintanya kepadaku sebelumnya, tetapi aku langsung menolaknya dan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin di antara kita." Petik 2. "Saya juga tidak ingin bekerja dengannya, tetapi dia telah berada di Perry Express selama bertahun-tahun, jadi dia seorang veteran. Meskipun saya sekarang presiden, saya khawatir saya tidak bisa memecatnya begitu saja." Petik 2. "Sayang, apakah kamu tidak nyaman dengan saya melakukan perjalanan bisnis dengan Arnold?" Jordan tertawa dan membelai rambut Victoria.
Tentu saja tidak. Saya percaya kamu. Bukannya aku belum pernah melihat lelaki tua itu, Arnold. Dia sudah tua dan aneh. Jika Anda benar-benar ingin berkencan dengan pria yang lebih tua, Anda akan memilih Russell dan bukan Arnold. Petik 2. Hanya pria seperti Russell yang bisa membuat Jordan merasa terancam. Arnold sama sekali tidak layak. Russell juga mencoba mengejar Victoria lagi, tetapi Arnold sama sekali bukan tandingannya. Jadi, jika Victoria ingin berkencan dengan pria tua dengan status dan uang tinggi, dia akan memilih Russell dan bukan Arnold. Victoria pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mempercayaiku, sayang." Petik 2. Hal terpenting dalam hubungan adalah kepercayaan, terutama bagi pasangan yang sering terpisah satu sama lain. Tentu tidak bisa dipungkiri banyak pasangan yang akan menghadapi masalah saat menjalani hubungan jarak jauh. Oleh karena itu, tingkat kewaspadaan yang wajar masih diperlukan. Sama seperti itu, 2 hari berlalu. Sore ini, Jordan sedang melatih sekelompok gadis dari Albania di sebuah gedung perkantoran. Albania adalah sebuah negara kecil di Eropa. Ada banyak gadis cantik di negara ini, dan mereka semua memiliki kaki yang panjang. Beberapa dari mereka masih menggunakan iPhone 4, dan beberapa bahkan mengetahui keberadaan TikTok hanya setelah datang ke AS. Mereka cantik, tetapi banyak yang tidak memiliki kondisi kehidupan yang cukup baik. Mereka tidak materialistis dan bersedia menikah dengan pria yang tidak memiliki nama sama sekali. Tidak seperti banyak wanita di AS, mereka tidak akan mengharapkan seorang pria memiliki mobil dan rumah sebelum melamarnya. Ketika Jordan sedang mengawasi pelatihan, dia tiba-tiba menerima pesan teks. Itu dari nomor orang asing. Itu berbunyi, "Kamu pacar Victoria Clarke, Presiden Perry Express, kan? Hehe, aku baru saja melihat pacarmu masuk ke kamar dengan pria lain." Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menelepon Victoria Clarke. Setelah Jordan membaca pesan teks, dia langsung tidak puas. Sialan, bajingan mana yang mengirim ini? Mungkinkah Chayden Huxley? Jordan tidak akan mempercayai isi pesan teks itu, tetapi dia tidak ingat telah menyinggung siapapun di New York City. Sekarang, hanya ada 2 orang yang cemburu dan benci pada Jordan. Salah satunya adalah Chayden, dan yang lainnya adalah Russell. Sebagai multimiliarder yang berusia 50-an, Russell tidak akan pernah melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Kemungkinan itu adalah Chayden, tetapi Chayden telah berjanji untuk sementara waktu berdamai dengan Jordan dan tidak lagi memprovokasi dia dan Victoria. Apakah Chayden Huxley melakukannya untuk membuatku kesal karena Breezy Express telah sangat ditekan oleh Perry Express akhir-akhir ini? Itu mungkin, tetapi berdasarkan pemahaman Jordan tentang Chayden, dia merasa bahwa Chayden tidak akan melakukannya. Jika bukan karena mereka berdua, maka informasi ini mungkin akurat. Saat itu jam kantor. Jordan pertama kali mengirim SMS ke Victoria. "Apa yang sedang kamu kerjakan?" Petik 2. Victoria masih di La. Ketika mereka berdua melakukan panggilan video kemarin, dia mengatakan bahwa akan ada 2 hari lagi sebelum dia bisa kembali. 5 menit telah berlalu, tetapi masih belum ada jawaban. Jordan menjadi agak cemas. Tidak ada orang yang bisa tetap tenang setelah menerima SMS seperti itu. 10 menit berlalu, dan Victoria masih tidak menjawab. Jordan panik. Dia tidak bisa menahannya dan merasakan dorongan kuat untuk menelepon untuk mengonfirmasi. Jordan tidak langsung melakukan panggilan video karena masih dalam jam kantor, jangan sampai dia terlihat kasar jika sedang rapat dengan rekan bisnis yang sangat penting. Telepon berdering beberapa kali, dan Victoria akhirnya menjawab. Jordan sangat senang. Selama Victoria menjawab telepon, itu akan membuktikan bahwa isi pesan teks itu tidak benar. Halo, sayang, ada apa?" Victoria terengah-engah saat dia berbicara. Jordan segera memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Mungkinkah? "Oh, Victoria, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu terengah-engah begitu berat?" tanya Jordan. Victoria menjawab, "Oh, saya sedang berlari di treadmill dengan kecepatan tinggi." Jordan menempelkan telepon ke telinganya dan mendengarkan dengan seksama suara latar di ujung telepon. Ada suara yang agak berirama, tetapi sulit untuk mengetahui apakah langkah kakinya terdengar saat dia berlari. Jordan tahu bahwa Victoria adalah pecinta kebugaran. Dia adalah seorang wanita berusia 30 tahun,
dan tidak mungkin baginya untuk mempertahankan sosok yang baik tanpa berolahraga secara teratur. Sejak dia mulai berkencan dengan Jordan, Victoria lebih sering berolahraga. Oh, saya baik-baik saja. Aku meneleponmu hanya karena aku merindukanmu. Lanjutkan larimu. Kita akan mengobrol malam ini. Jordan akhirnya lega. Namun, saat dia hendak menutup telepon, dia mendengar teriakan tiba-tiba dari Victoria di ujung telepon. Victoria berseru, "Arnold Decker, apa yang kamu lakukan?" "Halo, Victoria, apa yang terjadi?" Jordan cepat bertanya. Namun, pada saat ini, panggilan itu tiba-tiba terputus. Dia menutup telepon. Mengapa? Wajah Jordan menjadi pucat dan cemberut karena dia memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Bisakah Victoria dan Arnold benar-benar? Titik-titik petik 1. Sepertinya itu tidak masuk akal. Mengapa Victoria melakukan itu? Arnold lebih rendah daripada Russell dalam setiap aspek. Bahkan jika Victoria ingin meninggalkan Jordan untuk pria yang lebih tua dan dewasa, dia harus memilih Russell sebagai gantinya. Pada saat ini, Hailey tiba-tiba mengirimi Jordan pesan. "Jordan, apa yang kamu lakukan sekarang? Saya mendengar bahwa Victoria melakukan perjalanan bisnis, ya. Anda ingin mengambil kopi." Petik 2. Ketika Jordan melihat nama Hailey, dia ketakutan. Mungkinkah Hailey memberitahu Victoria tentang apa yang terjadi di antara kita malam itu, jadi Victoria membalas dendam padaku. Bab 200